Nah, baik. Kita mulai ya. Saya menyapa untuk yang dari rumah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang di sekolah tadi sudah salamnya sudah ya. Oke. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan ya. Kita ke materi yang baru. Jadi materi sebelumnya tentang vektor sudah selesai ya. Dan hari ini kita masuk ke bab baru. Silakan dibuka tentang gerak lurus ya. Gerak lurus dalam materinya adalah tentang gerak lurus. Di buku paket sudah ada, nanti di buku yang lain juga boleh ya. Oke, jadi materi kita adalah gerak lurus. Ini materinya sebenarnya sudah pernah dipelajari ketika SMP. Di SMP kan sudah mengenal tentang GLB, GLBB, ya. Lupa ya. Mungkin pas SMP kelas 7 mungkin ya, kelas 7. Jadi sudah berapa tahun yang lalu? 4 tahun ya. Sudah 4 tahun yang lalu. Nah, jadi kita mengulangi lagi sebenarnya. Mengulangi lagi, tapi nanti kita akan membahasnya saya dengan cara yang baru ya. Nanti tetap saya sajikan juga cara yang seperti di buku-buku yang umum. Nanti saya berikan yang cara baru yaitu menggunakan vektor ya. Kemarin kita sudah membahas tentang vektor ya. Kemudian nanti kita akan biar pengetahuan kita tentang vektor itu tidak hilang begitu saja ya. Biar nanti bisa terus kita pakai. Baik. Jadi materi kita ini tentang gerak lurus. Nanti kita akan sajikan dengan cara vektor dan yang cara konvensional yang dengan di buku-buku itu, gitu ya. Nah, kalau di buku itu tidak diwujudkan, tidak dinampakkan bentuk vektornya, tapi hanya diwujudkan dalam bentuk tanda plus atau minus nanti vektornya. Ya, hanya plus dan minus saja. Nah, maka nanti saya akan menambahkan biar nanti kalian punya pandangan yang lebih banyak lagi gitu ya. Jadi pengetahuan yang lebih banyak. Biar nanti apa yang saya sampaikan menambah pengetahuan kalian mungkin ada sedikit tambahan daripada waktu di SMP gitu ya. Biar nanti di SMA 2 ada bedanya gitu ya. Ada hal baru yang bisa kalian dapatkan atau ada metode baru yang bisa didapatkan gitu ya. Di SMP sudah pernah. Nanti sambil mempelajari ini mungkin kalian akan menjadi ingat ya memori masa-masa ketika di SMP dulu gitu ya. Nah, baik. Sebelum ke perhitungan dan lain sebagainya, nanti silahkan saya sambil menulis ini kalian juga ikut menulis biar nanti jedanya tidak terlalu panjang gitu ya. Jadi latihan ketika nanti kuliah, nanti kan biasanya kalau kuliah, ya kuliah itu dosennya nulis ya kita harus ikut nulis karena tidak diberi kesempatan silahkan nulis dulu gitu. Ya, jadi latihan mulai sekarang pelan-pelan gitu. Nanti saya juga akan pelan biar kalian juga bisa mengikuti gitu ya. Jadi saya sambil menulis, nanti kalian bisa ikut nulis juga. Ya, sambil mendengarkan apa yang saya ucapkan. Gitu ya. Latihan. Biar nanti ketika di perguruan tinggi sudah terbiasa sambil nulis, sambil mendengarkan, konsentrasinya tetap oke gitu ya. Nah, baik. Jadi yang pertama tentang gerak. Jadi harus tahu dulu apa itu gerak gitu ya. Nah, ini. Gerak. Apa itu gerak? Gitu ya. Jadi gerak itu adalah ini. Gerak adalah perubahan ya. Posisi terhadap suatu acuan. Ini relatif terhadap suatu acuan, gitu ya. Jadi ini ada istilah acuan. Jadi benda itu nanti bisa dikatakan bergerak, bisa juga dikatakan tidak bergerak, ya terhadap siapa, ya. Jadi selalu terhadap acuan. Jadi misalkan saya memiliki ini spidol ya, dengan spidol ini saya bergerak seperti ini. Nah, ini kan menurut kalian
saya bergerak, tak? Ya, menurut siswa yang duduk, saya bergerak. Tapi menurut spidol, saya diam atau bergerak. Jadi semula jaraknya saya dengan spidol ini sekian. Ya, kemudian ketika saya bergeser ke sini, saya dan ini spidol tetap. Berarti saya menurut spidol diam, tapi saya menurut siswa yang duduk seperti ini bergerak. Jadi benda itu bergerak atau diamnya tergantung acuannya yang mana, gitu ya. Acuannya siapa? Titik mana yang dijadikan acuan? Ya. Jadi kalau misalkan dua spidol ini, ya, dua spidol ini, kalau seperti ini, yang merah dan yang biru itu diam relatif terhadap satu sama lain. Karena sejak dari sini sampai ke sana, ya dia posisinya tetap tidak berubah, ya. Jarak antara dua spidol itu tetap. Jadi spidol merah diam terhadap spidol biru. Spidol biru juga diam relatif terhadap spidol merah. Tapi spidol merah ini bergerak relatif terhadap namanya siapa? Nada. Ya, jadi spidol merah ini bergerak relatif terhadap nada karena semula posisinya di sini, kalau misalkan ini ditarik ke sana sekian meter gitu ya. Kemudian ketika posisinya di sini ditarik ke nada juga sekian meter. Gitu ya. Jadi bergerak. Seperti itu ya dikatakan gerak. Nanti tergantung acuannya yang mana. Gitu ya. Oke. Jadi inilah acuan, tergantung dari acuannya. Ini materinya di SMP sudah. Jadi kita tinggal mengingat lagi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang besaran apa saja nanti yang ada di dalam gerak benda. Jadi ada ini ya. Besaran dalam gerak benda. Oke. Ada beberapa besaran dalam gerak benda gitu ya. Yang pertama, ini yang pertama, ada yang bergabung. Oke. Yang pertama, ada yang namanya jarak, gitu ya. Ada jarak. Jarak ini termasuk besaran skalar. Kalau skalar, berarti memiliki arah atau tidak? Skalar, punya arah atau tidak? Tidak? Tidak punya. Skalar itu hanya nilai saja. Ya. Tapi kalau vektor, punya nilai dan punya arah. Kalau vektor gitu ya. Jadi vektor itu nanti bisa memiliki nilai dan memiliki arah. Tapi jarak itu adalah skalar. Kalau skalar berarti hanya punya nilai, tidak memiliki arah. Kemudian secara definisinya apa nanti untuk jarak? Jarak itu nanti kita definisikan, ini adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Ini ya. Jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Panjang lintasan, ya. Itu adalah jarak. Panjang lintasan yang ditempuh oleh benda, itu adalah jarak. Kemudian, bentar, ini ada chat dari yang dari rumah. Oke, sudah. Nah, baik, saya lanjutkan ya. Jadi, saya ulangi, jarak itu adalah besar skalar. Jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Jadi kalau misalkan gerakannya seperti ini, contoh gerakan ini ya, benda bergerak ke kanan 8 meter, kemudian ke bawah ini 6 meter, ya, ke kanan 8 meter, kemudian ke bawahnya 6 meter. Nah, maka
Berapa jarak yang telah ditempuh oleh benda? Berapa? Kalau jarak berarti berapa? Dari A, kemudian ke B ke C. Panjang lintasnya berapa ini? 8 terus 6. Berarti jaraknya ya tinggal ditambahkan aja. 8 plus 6. Jadi jaraknya adalah 14 meter. Ini jarak. Ya. Jadi panjang lintasan. Kalau misalkan ini lintasannya ini lintasnya melingkar, misalkan lingkar gitu ya, dari A kembali lagi ke A. Dari jarinya adalah R. Dari jarinya adalah R. Berarti panjang lintasannya berapa? 1 putaran. Berarti 2 PR, betul. Jadi kalau bergerak seperti ini, ya bergerak muter 1 putaran, untuk 1 putaran, maka jaraknya 2 pi R, sama dengan keliling lingkaran itu. Gitu ya. Jadi ini adalah jarak. Jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang telah ditempuh. Kalau 2 putaran, ya 4 PR dikalikan 2 aja. Ya. Jadi kalau untuk 2 putaran berarti jaraknya 4 pi R dikalikan dengan 2 saja. Karena 2 kali putaran, 1 putaran 2 pi R, 2 putaran berarti 4 pi R. Bisa ya? Memahami tentang jarak. Oke, saya usahakan sambil menulis ya, Jadi ini adalah jarak. Arahnya kemana? Enggak ada arahnya, hanya nilai saja. Ya. Misalkan saya bergerak ke timur 1 meter, ya sudah 1 meter gitu saja. Tidak perlu diberi arah. Tapi kalau misalkan saya bergerak 1 meter ke timur, maka itu namanya perpindahan. Itu vektor, ada arahnya. Ya. Nah, maka besaran yang kedua nanti kita sebut ini. Perpindahan. Ya. Perpindahan. Kalau perpindahan ini adalah besaran vektor. Ya, besaran vektor. Kalau dia besaran vektor berarti memiliki nilai dan arah. Seperti ini tadi, saya bergerak ke arah timur ya, ke arah timur tuh 1 meter misalkan. Saya bergerak ke timur 1 meter. Ya, jadi ada arahnya mana? Timur. Besarnya berapa? 1 meter. Maka itu namanya perpindahan. Jadi saya berpindah dari sana ke sini 1 meter ke timur. Gitu ya. Jadi ini, itu adalah perpindahan. Jadi perpindahan nanti definisikan adalah perubahan posisi dari titik awal ke akhir. Titik awal ke titik akhir. Jadi ada perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Maka nanti ditarik. Caranya mesti ditarik garis lurus. Ya, tarik garis. Titik awalnya mana? Kemudian titik akhirnya mana? Lek gitu ya. Tarik garis lurus. Bentar, ada yang join ya. Sudah. Nah, baik. Sudah ya. Jadi perpindahan ini adalah vektor, punya nilai dan punya arah. Ya. Kemudian secara definisi nanti didefinisikan perpindahan adalah perubahan posisi. Kalau namanya perubahan, berarti selalu dilihat titik awalnya mana, titik akhirnya mana. Ya. Jadi dilihat titik awal dan titik akhirnya. Jadi perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir. Jadi kalau misalkan contoh ya, lintasan yang ini tadi, dari A ke B ke C. Jadi untuk dari
benda bergerak misalkan, atau misalkan biar nanti punya ilustrasi ini ya, dari titik A ini ada seekor kupu-kupu misalkan ya. Ya, kupu-kupu dia bergerak terbang gitu ya, dari titik A ke titik B 8 meter ya. Ini titik B. Kemudian dia belok ke sana ke bawah 6 meter ke titik C. Nah, titik C ini ya. Lintasannya sama dengan ini. Maka perpindahannya berapa kalau seperti ini? 10. Bagaimana kok bisa ketemu 10? Gitu. Aneh sekali gitu ya. Jadi perpindahan itu ditarik dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini adalah perpindahan. S. Perpindahan. Space. Misalkan space gitu ya. Ruang. Jadi perpindahannya adalah dari titik awal ditarik ke titik akhir. Berapa panjangnya ini? Ya, berarti kita pakai Pitagoras itu ya. 8 kuadrat tambah 6 kuadrat di akar isinya 10. Ya. Jadi perpindahannya adalah 10. Maka, jadi kalau ditanya berapa jarak tempuhnya? Jadi kalau untuk kasus ini jaraknya tadi berapa? 8 tambah 6. Berapa ini? 14 meter. Tapi kalau perpindahan, besarnya perpindahan tidak diberikan arahnya dulu ya. Nanti sajian vektornya beda. Jadi besarnya perpindahan itu adalah besarnya S itu tadi. Tidak saya beri tanda panah, berarti itu nilainya ya. Tidak saya beri tanda panah S-nya ini, berarti inilah akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Jadi kita mencarinya pakai Pitagoras. Ya, pakai Pitagoras. Jadi berapa ini? Berarti kan akar dari 64 tambah 36. Berarti ini akar dari 110 meter. Itu bedanya. Ya. Jadi jarak itu ya berarti jejak yang dilewati itu. Ya. Jejak yang dilewati itu berapa? Tapi kalau perpindahan ya dari titik awal ditarik ke titik akhir. Jadi itu jarak itu nanti biar mudah jarak itu jejak atau panjang lintasan yang telah ditempuh. Pertanyaan saya berikutnya adalah ini. Kalau misalkan saya dari sini ya, dari mana ya? Misalkan saya dari sini. Bergerak 1, 2, 3 langkah. Berarti saya berpindah berapa meter? Berapa langkah? 3 langkah ke arah timur. Kalau kemudian saya bergerak lagi sana 1, 2, 3 langkah. Sekarang jarak yang telah saya tempuh berapa? 6 langkah. Perpindahannya berapa? 0. Karena kan kembali ke titik semula. Kalau kembali ke titik semula berarti perubahan posisinya tidak ada. Jadi perpindahannya 0 kalau kembali ke titik semula. Tapi kalau panjang lintasannya sudah dilewati, ya ditambahkan aja gitu ya. Ke sana ke timur tadi 3 langkah, kemudian saya kembali ke barat 3 langkah. Jadi totalnya 6 langkah. Tapi perpindahan saya 0. Perpindahan. Berarti kan ada nggak pergeserannya dari awal ke akhir? Bisa dipahami ya? Jadi perpindahan itu berarti kita lihat posisi awal dan akhirnya bagaimana. Kalau posisi awal dan akhirnya sama, berarti perpindahannya 0. Ya, berarti perpindahannya 0. Ya, jadi saya ulangi kembali. Jika benda itu berpindah, kemudian posisi awal dan posisi akhirnya sama, maka perpindahan dari benda itu adalah 0. Oke. Yang sebelah kiri sudah ya. Oke, saya hapus ya yang sebelah kiri. Yang kanan sambil dicatat silahkan. Ini saya hapus, saya berikan contoh lagi. Meskipun bahasan kita gerak lurus, nanti saya ilustrasikan juga untuk gerak melingkar ya. Nanti biar tahu membedakan antara jarak dan perpindahan. Oke. Oke,
Oke, yang dari rumah bisa sambil menyiapkan catatan ya, karena nanti saya tidak bisa mengirimkan PDF-nya kalau pakai papan ya. Jadi nanti yang dari rumah bisa menulis sambil menulis, atau tadi misalkan tampak di layar di screenshot boleh. Yang di kelas ini bisa sambil menulis, atau mungkin yang posisi terdekat ini bisa sambil moto, nggak apa-apa, difoto juga boleh. Ya. Oke, sekarang ini kan contoh yang pertama tadi, bentuk lintasannya A ke B, kemudian ke C. Ini lurus gitu ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan benda itu bergeraknya melingkar seperti ini, dari titik A ke titik A lagi, gitu ya. Kalau misalkan bentuk lintasan ini memiliki jari-jari R. Jika misalkan benda itu bergerak satu putaran, untuk satu putaran, ya, satu putaran, maka jarak tempuhnya berapa tadi? Jaraknya berapa? Satu putaran. 2 pi R. Nah, jadi R-nya diikutkan ya, jangan sampai terlewat. 2 pi R atau pi kalikan diameter. Sekarang perpindahannya. Perpindahan berapa perpindahannya? Besarnya perpindahan dari A satu putaran. Berarti titiknya kembali lagi ke A. Perpindahannya berapa? 0. Ya, satu putaran. Jadi dari A ke A lagi. Maka ini 0. Kenapa? Tidak bergeser sama sekali gitu ya. Jadi kalau perpindahan itu melihatnya awal dan akhir. Tapi kalau jarak berarti lintasan yang telah ditempuh. Nah, kalau 2 putaran, jaraknya 4 pi R. Perpindahannya 0. Karena dia kembali lagi ke A gitu ya, kalau 2 putaran. 2 putaran ya berarti kan 2 pi R jaraknya ya. Satu putaran lagi berarti tambah 2 pi R lagi. Tapi perpindahannya 0 karena dia kembali lagi ke titik A. Nah, sekarang kalau misalkan ini untuk dari A ke B. Ini ya, bentuknya misalkan muternya gini. Dari A ke B. Jaraknya berapa berarti? Jarak yang telah ditempuh. Panjang lintasannya pi R, setengah keliling. Ya kan? Satu putaran kan 2 pi R. Rumus keliling lingkaran ya. Kayak setengah putaran berarti kan 2 pi R kalikan setengah. Setengah keliling lingkaran berarti kan pi R saja. Nah, perpindahannya berapa perpindahannya? Berarti tarik kemana? Ditarik ke sini perpindahannya. Berapakah perpindahannya? 2R. Ini ke sini kan R. Jari-jari. Ini ke sini juga R. Jadi dari A ke B itu adalah 2R. Ya, 2R. 2R itu sama dengan diameter ya. Jadi perpindahannya kalau hanya A ke B setengah putaran ya. Setengah putaran, maka ini adalah 2R. Sama dengan diameter lingkaran. Ya, saya gambarkan yang warna merah itu ya, perpindahannya. Perpindahan ketika bergeraknya hanya setengah lingkaran. Kalau setengah lingkaran berarti ya perpindahannya hanya 2R saja. Gitu ya. Perpindahannya hanya 2R atau sama dengan diameter dari lintasan itu. Oke, gitu ya. Nah, sekarang ini yang sering di buku. Perpindahan katanya vektor, tapi nulisnya kok nggak ada vektornya sama sekali, gitu kan? Maka saya akan menambahkan bagaimana kalau sajiannya itu berupa vektor, agar pengetahuan kita tentang vektor kemarin tidak sia-sia, gitu ya. Tidak kemudian tiba-tiba setelah bahas vektor, saya itu di materi tentang ini yang ada vektor dan skalarnya kok nggak dipakai sama sekali, gitu. Nanti biar tahu, ya. Sekarang contohnya ini, contoh lagi ya, contoh lagi yang dinyatakan dalam bentuk
vektor, ya. Oke. Misalkan ini ya. Nah, contoh seekor capung misalkan ya. Semula berada di posisinya adalah ini. Misalkan saya buat RA ini adalah 2J. Ya. Bisa bayangkan ya, 2J. Berarti kan 2 trip pada arah sumbu Y. Kalau posisinya adalah di titik A, itu posisi vektornya adalah 2J. Kemudian bergeser ke B dengan posisinya secara vektor RB ini adalah 8I plus 2J. Ya, 8I plus 2J. 8I plus 2J. Kemudian berbelok ya, kemudian berbelok sehingga posisinya menjadi di C. Di titik C itu posisinya adalah ini ya, 8I min 4J. Ya, 8I min 4J. Nanti saya gambarkan dalam bentuk koordinat ya. Kalau kalian nanti bisa kok langsung mengoperasikan ini. Gitu ya. Jadi ini adalah posisi awalnya di R sama RA, itu adalah 2J, kemudian dia bergerak, J-nya tetap. Berarti bergeraknya gini, mendatar. Berapa meter? Berapa satuan? 8. Bergerak ke kanan 8. Semula kan I-nya 0 ini, ya, semula I-nya 0, berarti dia kemudian bergerak, yang berubah kok ini, berarti dia bergeraknya pada arah sumbu X. Kemudian bergerak lagi ke C, X-nya tetap, Y-nya yang berubah, berarti dia bergeraknya ke arah sumbu Y. Oke, sekarang saya gambarkan. Ya ini sudah ya, sebelah kanan ini sudah. Nanti dibandingkan dengan yang ini tadi. Ilustrasinya seperti apa, gitu ya. Kemudian pertanyaannya ini ya, tentukan perpindahan capung, gitu ya, perpindahan capung dan kemudian besar perpindahan serta jarak tempuh capung. Nah ini ya, jarak tempuh capung. Oke, sekarang kalau diilustrasikan seperti itu, ini ya, ini adalah sumbu Y, kemudian sini ada sumbu X. Mula-mula capung itu berada di titik A. Titik A itu, ya, ada yang bergabung sebentar. Titik A berada di 2J, berarti di sini. Titik A, ini adalah 2, berarti ini adalah 2J. Ya.
Ini 2. Oke. Titik awal saya gambarkan hitam. Nanti kita tidak perlu mengoperasikan, gitu ya. Itu hanya koordinat awalnya. Kemudian bergerak 2J-nya tetap. Berarti kan di sini dia bergerak, J-nya tetap ke sana ya, ke kanan sejauh 8 berarti ini. Nah, di titik B. Titik B ini posisinya adalah itu tadi. Ya, jadi kalau ditarik ini ke sini, kita nanti adalah 8I plus 2J. Ya, kemudian jadi ini adalah kalau digambar dalam koordinat ini adalah 8,2. Kalau ini tadi kan sebenarnya 0,2. Kalau ini 8,2. Kemudian dia bergerak ke C. C-nya sini. Menjadi min 4. Ini min 4. C itu ya. 8, ini 8 sekian. Ini agak ke atas saja ya, biar ideal. Misalkan 4-nya di sini gitu ya, misalkan. Inilah, ini min 4. Hanya titik C. Titik C gitu ya. Jadi posisinya itu adalah, kita koordinatnya di situ adalah jadinya ini 8 min 4. Jadi menggambarkan vektor itu bisa menggunakan titik koordinat untuk mempermudah. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan perpindahan yang dialami oleh benda. Ya. Perpindahan capung itu, jadi perpindahannya untuk perpindahan berarti ya ini aja. SA ke kan dari A ke C. Ya, dari A ke C perpindahannya bagaimana vektornya? Ini ke sana. Ya, perpindahannya seperti itu. Jadi posisinya pertama AA, kemudian ada posisi B, kemudian posisi C. Jadi kalau digambarkan lintasannya seperti ini. Nah, vektornya berarti caranya kalau mencari vektor, oh ini ya. Jadi posisi terakhir C dikurangi dengan posisi awal. Lupa B-nya nggak diikutkan, tidak usah. Tadi kan vektor hanya titik awal ke titik akhir. Ya. Jadi posisinya itu. Posisi yang C berarti kan ada berapa? 8I min 4J. Yang A 2J. Berarti kan 8I dikurangi 0 tetap ya. 8I. Yang belakang ini kan nggak ada I-nya. Ya. Sekarang min 4J min 2J hasilnya. Min 6J. Jadi ini adalah perpindahannya. Vektor perpindahannya adalah, jadi perpindahannya adalah ke arah sumbu X positif 8 meter, ke arah sumbu Y min 6. Jadi turun 6 meter. Jadi gambar maksudnya tulisan 8I min 6J itu adalah ke kanan 8 meter, ke bawah 6 meter. Jadi tanda minus itu artinya dia ke bawah arahnya. Pergeser. Kalau digambarkan seperti ini. Kita tarik posisinya. Ya. Nah, baik. Sekarang berapa besarnya perpindahan ini? Jadi kalau besarnya perpindahan, besar perpindahan ini adalah SAC akar dari ini kan. Besarnya ini berapa? Mencari besarnya vektor kemarin. Komponen X-nya dikuadratkan, komponen Y-nya dikuadratkan ditambah. Berarti ada 8 kuadrat plus min 6 kuadrat. Hasilnya 100 saya ini 64 tambah 36. Ya. 64 tambah 36. Berarti ketemu hasilnya 10. Sama enggak dengan yang tadi? Sama. Ya. Jadi kalau misalkan nanti menemukan permasalahan yang berupa vektor seperti itu dengan yang
Ini kelihatan. Jadi kalau ini kita nggak memberikan arahnya, sudah ada arahnya nih, ada I dan J. Ya. Nah, baik. Ini adalah sajian dalam bentuk vektor. Jadi perpindahannya ini. Perpindahannya adalah 8I min 6J meter. Sedangkan besar perpindahannya adalah berapa? Besar perpindahannya adalah 10 meter. Gitu ya. 10 meter. Nah, silahkan ini sambil dicatat gitu ya. Sambil dicatat. Jadi ini yang belum ada pertanyaan tentang ini yang belum terjawab. Jarak tempuh. Jarak tempuh berarti kan mencari berapa panjangnya ini A ke B. Panjangnya A ke B berapa? Kemudian nanti berapa panjangnya B ke C? Nah ini ya, jadi sajian ketika soal itu dinyatakan dalam bentuk vektor. Sudah ya? Cara yang pertanyaan yang ketiga. Baik, ini pertanyaan yang ketiga adalah jarak tempuh capung. Kalau jarak tempuh capung, enggak sambil nulis ya. Bisa toh? Sambil nulis saja. Jarak tempuh capung, berarti kita harus tahu berapa jaraknya dari A ke B. Kemudian jarak dari B ke C. Ya. Jadi dari A ke B berapa itu? 8 meter ya. Kemudian dari B ke C berapa? 6. Bagaimana kok bisa diperoleh dari situ? Kalau misalkan di soal tidak ada gambarnya seperti itu bagaimana gitu ya? Nah, maka saya beritahu caranya ya. Jadi untuk mencari jarak ini nanti mencari jarak ini ya. Jarak A ke C, jadi kita harus tahu berapa panjang setiap segmen ini. Setiap potongan-potongan itu harus tahu. Berapa panjangnya setiap potongan itu. Ya. Apa? Jadi cara mencari jaraknya nanti harus tahu setiap potongan dari masing-masing titik ini. Itu harus diketahui. Ya. Jadi panjangnya setiap segmen ini harus tahu. Atau setiap lintasan ini harus tahu. Gitu ya. Karena ini ada perubahan arah. Ya. Kecuali kalau hanya satu garis itu saja, ya sudah cukup sama dengan nanti akan sama dengan hasil akhir ini. Ini karena ada 2 kali pergerakan, maka nanti harus tahu dua-duanya. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana mencari panjangnya SA, bagaimana mencari panjangnya SBC, SAB dan SBC. Nah, berarti yang pertama langkahnya adalah mencari SAB. SAB itu berarti RB dikurangi RA. RB-nya tadi adalah 8I plus 2J. Jadi ini adalah 8I plus 2J. Kemudian ini RA-nya min 2J. Ya. Berapa ini hasilnya? 8I. Jadi dari A ke B itu hanya bergeser 8 meter ke arah sumbu X positif. Berarti kalau besarnya SA, nah, SAB gitu ya, jarak AB, SAB atau ini adalah jarak A ke B, ya tinggal akar dari 8 kuadrat. Atau nilainya sudah langsung ini, 8. Jadi berapa? 8 meter. Kemudian dari SB ke C, SBC berarti ya RC dikurangi R B ke C, berarti ya C dikurangi B. Jadi namanya sama. Ini. Ya. Jadi dikurangi dengan B. Vektornya A posisinya, vektor C ya, 8I min 4J dikurangi 8I plus 2J. 8I dikurangi 8I,
0. Min 4C dikurangi 2C, min 6C. Ya kan? Sehingga kalau SBC, besarnya SBC, akar dari min 6 kuadrat. Hasilnya 6 meter. Berarti kalau SAC, berarti adalah SAB ditambah SBC. Berapa? 8 tambah 6. Hasilnya 14 meter. Sama. Ya. Jadi hasilnya sama ketika kita menentukan yang tanpa vektor tadi. Gitu ya. Jadi yang di buku-buku yang di SMA ya, buku-buku yang di SMA itu vektornya tidak dimunculkan sama sekali. Tapi nanti ketika kalian kuliah, nanti akan menemukan buku-buku di fisika universitas, itu ada yang sajanya vektor seperti ini. Ya, loh Pak, saya kuliahnya nggak ke fisika kok. Ya, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, jadi nanti biar tahu. Kemudian, tapi nanti kalau misalkan kalian kuliah ke teknik, ke MIPA, meskipun biologi gitu ya, kuliah jurusan biologi, yang mesti dapat nanti fisika dasar. 1 semester atau 2 semester, tergantung kampusnya. Gitu ya. Nah, jadi sudah ketemu. Jarak tempuhnya dari A ke C, itu adalah 14 meter. Gitu ya, 14 meter. Oke, itu silahkan. Bisa dicatat sebelah kiri. Dan difoto juga boleh. Yang di rumah boleh screenshot di HP-nya masing-masing. Kalau misalkan pas tidak menyiapkan buku catatan. Yang sebelah kanan bagaimana? Sudah ya ini ya? Belum. Silakan diselesaikan yang sebelah kanan ya belum. Ya setelah ini nanti, tadi kan sudah jarak dan perpindahan. Berikutnya adalah ada kelajuan dan kecepatan. Ya, ada kelajuan dan juga ada kecepatan. Jadi ada kelajuan, kemudian ada kecepatan. Besaran selanjutnya. Satuannya jangan lupa. Oh iya. Satuannya ditulis ya. Latihan. Pokoknya nanti kalau ulangan biar tidak lupa, satuannya ditulis. Sudah? Sip. Sudah tulis ya? Oke. Nah, baik. Yang sebelah kanan kelihatannya banyak yang sudah. Berarti ini saya hapus dulu. Tadi penghapusnya bisa ya. Oke, ada yang bergabung lagi. Muhammad Dafa. Baik, selamat datang ya untuk yang baru bergabung. Nah, hari ini kita bahas bab yang baru ya, tentang gerak lurus. Nah, baik. Itu sudah, jadi tadi kita sudah berlatih menentukan jarak dan perpindahan. Ya. Besaran yang ketiga, tadi kan sudah ada jarak dan perpindahan. Yang ketiga, ini adalah kelajuan. Nah, ini mungkin mengenal di bahasa Inggris kok beda antara speed dan velocity gitu ya. Ya, kalau speed itu berarti kelajuan. Kelajuan ini berarti dia skalar. Skalar berarti dia hanya memiliki nilai. Ya. Jadi bahasa Inggris itu ada mungkin istilah yang mirip tapi pengungkapannya beda ya. Tapi ternyata memang secara di fisika juga beda. Ya, jadi istilah seperti speed, kemudian ada velocity. Jadi speed itu kelajuan, skalar.
hanya nilainya saja. Makanya ketika di kendaraan, di mobil atau di motor itu ada speedometer gitu ya. Itu hanya untuk tahu nilainya saja, arahnya nggak ditentukan di situ, nggak tahu di situ ya. Alat itu tidak bisa menentukan arahnya, tidak bisa menunjukkan arahnya kemana. Tapi hanya nilainya saja. Makanya disebut sebagai alatnya itu pengukur kelajuan, namanya speedometer. Biasanya kita mengenai speedometer gitu ya, di motor atau di mobil gitu ya. Oke. Jadi ini skalar, adalah kelajuan itu skalar. Kalau skalar berarti nilai, hanya punya nilai saja. Arahnya kemana? Tidak tahu gitu ya. Hanya tahu nilainya saja. Ya. Nah, nanti secara definisinya atau di perhitungan matematisnya, jadi kelajuan, nanti kita pakai V biasanya, pakai V, notasinya. Kelajuan ini adalah jarak per waktu. Jarak per waktu. Ya. Jadi ini. Jarak per waktu. Itu adalah kelajuan. Ya. Satuannya apa? Kelajuan. Jarak satuannya apa? Meter. Waktu satuannya? Sekon. Berarti kalau kelajuan, ya meter per sekon. Ya. Jadi nanti ini boleh dituliskan misalkan V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Tidak saya beri tanda panah, berarti skalarnya saja. Ya. Tapi kalau nanti ada tanda panahnya, berarti itu vektor. Ya. Jadi satuannya meter per sekon. Jadi satuan kelajuan adalah meter per sekon. Ini. S itu jarak, T itu waktu, V itu kelajuan. Ya. Oke, sekarang ini. Tadi kan punya contoh benda yang bergerak seperti ini. Dari A menuju ke B, kemudian ke C. Ini 8 meter, ini 6 meter. Jika waktu tempuhnya dari A ke B, A ke C, ini adalah 10 sekon, maka kelajuannya berapa? Ya, maka kelajuan benda, ya, kelajuan benda berapa ini? V sama dengan SAC per T. SAC-nya berapa berarti? Ini ke sini 8, ini sini jadi 14. 14 per 10, berarti ini adalah 1,4 meter per sekon. Arahnya kemana? Tidak ada arahnya, ya. Hanya nilainya saja, ya. Jadi ini adalah kelajuan, jarak per waktu. Ya, jarak per waktu. Oke, sekarang yang sebelah kiri sudah ya ini ya. Sudah? Oke, saya hapus ya. Oke. Sambil menulis yang sebelah kanan itu, silahkan. Ini saya tambahkan. Nah, itu kelajuan. Kelajuan berarti bentuknya skalar, hanya nilai saja. Tidak perlu arah. Jadi kelajuan itu diukur atau dihitung, ya, dihitung dari jarak tempuh dibagi dengan waktu tempuh. Ya, jarak per waktu. Nah, berikutnya yang keempat, ya. Baru ini namanya kecepatan. Velocity. Ya. Mungkin nanti kalau mendengarkan istilah velocity, jadi itu kecepatan. Kalau kecepatan, ini adalah
vektor. Kalau vektor berarti punya nilai dan arah. Ini ya. Punya nilai dan arah. Ya. Ya, jadi punya nilai dan arah. Kalau punya nilai dan arah, berarti nanti dia vektor, gitu ya. Lalu bagaimana dengan jarak per waktu? Maka kalau kecepatan, ya, ada kecepatan ini adalah perpindahan per waktu, gitu ya. Jadi perpindahan per waktu. Nah ini, perpindahan per waktu. Perpindahan vektor, waktu skalar, hasilnya vektor. Jadi nanti boleh dituliskan V, satuannya nanti sama ya, meter per sekon. V sama dengan vektor perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Ini vektor, ya. Dan ini waktu. Waktu itu skalar. Jadi ini persamaannya, satuannya nanti adalah meter per sekon, ya. Satuannya sama. Kemudian contoh, sekarang contoh kalau seperti ini. Contohnya adalah gambarnya sama dengan ini ya. Berarti bisa membedakan seperti apa kelajuan dan seperti apa menghitung kecepatan. Ya, jadi A, dari titik A, misalkan dari titik A ke sana 8 meter. Ke B, ya. Kemudian ke T tadi 6 meter. Ini masih menggunakan contoh yang sama, ya. Waktu tempuhnya berapa tadi? Misalkan T AC tadi kan 10 sekon, gitu ya. Pertanyaannya adalah tentukan, tentukan besar kecepatan. Jadi kalau pertanyaan saya hanya besar kecepatan, nanti arahnya nggak usah disampaikan. Tapi menghitungnya tetap menggunakan perpindahan per waktu. Ya, perpindahannya ini berapa? Perpindahannya 10. Hati-hati ya. Nah, nanti yang dipakai yang ini. Perpindahan ini jarak. Hati-hati di situ, ya. Berarti besar kecepatan. Nah, saya menyebut istilahnya besar kecepatan. Berarti saya menuliskannya tanda panah, V panah ini beri tanda mutlak. Berarti ini adalah besarnya perpindahan dibagi besarnya waktu tempuh atau waktu tempuhnya gitu ya. Besarnya perpindahan berapa? Tadi ini kan kita sudah menghitung 10 meter, tak? Berarti hasilnya 10 per 10. Berapa? Nah, hati-hati di situ ya. Kalau lintasannya hanya lurus gitu saja, nanti kecepatan dan kelajuan nilainya sama. Tapi kalau ada seperti ini, nanti nilai kecepatan dan kelajuan beda. Hati-hati ya, situ. Jadi ini, jadi kalau kecepatan perpindahan dibagi dengan waktu. Kelajuan jarak per waktu tempuh. Misal kecepatannya jadi 10 per 10 ya. Jadi 1 meter per sekon. Ya. Ini. Oke. Oh, di soal ini. Diketahui ya. Misalkan waktu tempuhnya dari A ke C adalah 10 sekon. Gitu ya. Seperti tadi saya beri soal juga. Soalnya ini waktu tempuhnya TAC 10 sekon. Contohnya saya beri sama, biar nanti bisa membedakan, oh kelajuan ini, kecepatan seperti ini. Gitu ya. Karena kalau di buku-buku biasanya langsung lintasannya lurus saja.
tidak diberi belok, sehingga membedakan antara kelajuan dan kecepatan masih sering rancu. Gitu ya. Jadi sengaja saya buat lintasannya belok, biar nanti kalian tahu membedakan mana besarnya kelajuan dan kecepatan. Tapi kalau lintasannya lurus, tidak belok seperti ini, nanti nilainya sama. Ini dan itu sama. Ini yang sering disajikan di buku-buku, gitu ya. Nah, silakan kalau dicatat dulu, bisa dicatat, nanti bisa tahu bedanya ya. Bagaimana kelajuan, seperti apa kecepatan. Ya ini biar saya beri contoh. Anggap saja ini, nanti di buku ditulis ini contoh gitu aja ya. Untuk ilustrasi biar mudah. Ditulisnya nanti bisa tulis contoh. Yang dari rumah, kalau ada pertanyaan bisa lewat chat ya. Ada waktu sekian menit. Yang sudah yang mana? Timur, barat? Barat sudah ya? Yang barat oke. Yang barat saya hapus. Nah. Contoh berikutnya ini. Nah ini, sebuah benda bergerak sejauh 8 I meter pada sumbu X. Ya. Maksudnya 8 I meter itu ya berarti perpindahannya 8 I. Ya. Jadi vektornya perpindahannya 8 I, berpindah sejauh. Ya. Kemudian berbelok ke arah sumbu Y negatif sejauh min 6 J meter misalkan. Vektornya itu ya. Nah, baik ya. Jadi sekarang ini waktu tempuhnya 10 sekon.
perpindahannya 8i meter dan min 6j. Ya. Sekarang bagaimana dengan kecepatannya? Nah, kalau kecepatan berarti kita cari perpindahannya dulu ya. Perpindahan berarti nanti adalah perpindahannya berapa? Ya, ini jadi S1 ditambah dengan S2. Karena perpindahan 1 dan perpindahan 2. Jadi vektor 1 ditambah vektor 2. Jadi ini adalah 8 J. Ya. 8I min 6J. Kemudian waktu tempuhnya 10 sekon. Maka nanti untuk kecepatannya perpindahan per waktu. Perpindahannya berapa? 8I min 6J per 10. Berarti ini adalah 0,8I min 0,6J. Meter per sekon. Dah. Ini adalah vektor kecepatan. Ya. Besarnya kecepatan, berarti V ini, besarnya ini, sama dengan akar dari 0,8 kuadrat plus min 0,6 kuadrat. Akar dari 0,64 ditambah dengan 0,36. Berapa? 1,00. Hasilnya 1 meter per sekon. Besarnya kecepatan. Ya. Jadi ini besarnya kecepatannya 1 meter per sekon. Nah, kelajuannya berapa? Kelajuannya berarti ini ya. Jadi pertama bergerak berapa meter? 8 meter. Jadi besarnya. Kemudian yang kedua 6 meter. Besarnya saja ditambahkan. Kemudian baru ditambah ini. Saya tulis di sini ya. Jadi ada, ini bentuk vektor ya, kalau bentuk vektornya seperti ini. Tapi kalau ditanyakan kelajuan, kalian nanti harus mencari besarnya S1 dulu, dan besarnya S2. Jadi kalau mencari jarak, berarti kalau mencari kelajuan harus cari jarak. Jarak berarti tadi adalah S1, besarnya, ditambah besarnya S2. Perpindahan pertama dan perpindahan yang kedua. Yang dari rumah, oke. Ya. Ini. Ya, ini perpindahan ini ya. Perpindahan. Kalau ini jarak. Ya. Perpindahan saya beri tanda vektor ini. Jadi kalau penjumlahan vektor kemarin kan ya vektor 1 tambah vektor 2 gitu aja, ya. Tapi kalau untuk mencari jarak berarti cari besarnya lintasan pertama ditambah besarnya lintasan kedua. Jadi lintasan pertama besarnya berapa itu? Berarti 8 kuadrat. Ditambah akar dari min 6 kuadrat. Berarti ini adalah 8 ditambah 4 meter. Ya kan? Meter dan 6 meter gitu aja kan? Kemudian kelajuannya berarti jarak per waktu. Misalkan ini jarak S gitu ya. S sini adalah jarak. Jadi 14 per 4. Oke, pelan-pelan gitu ya. Oke, jadi itu ya materi kita hari ini. Nanti kita akan pergantian pelajaran. Allah wabarakatuh. Ya, silakan.